Oke semuanya, welcome back again to my channel ya. Jadi di video kali ini, sebelum kita mulai video kita pamer dulu ya kan, boleh ya kan? Ini kan bukan pamer profit ya, tapi pamer jackpot gitu kan. Nah mungkin udah ada yang ikutan dan belum beruntung ya kan? Atau ada juga yang masih belum tahu ini adalah Huobi Launchpad. Nah ntar gue kalau kalian minat ya, kalau kalian pengen suruh gue bedah gimana caranya biar dapet ya teman-teman ya. Ya bisa lah ya kan. Ini modalnya minim banget $50. Nah teman-teman bisa lihat ini gua deposit cuma $60 ya teman-teman ya. Yang kepake itu cuma $50 tuh transfer out ya. Nah gua dapatnya tuh sekitar 500, ya dipotong 10 ya, $552 lah. Ibaratnya gue udah profit sebesar 1000% dalam beberapa menit doang ya kan. Nah nih ya, kalau nggak percaya ya, nah ini gue withdraw nih langsung ke rekening nih ya. Gue WD ke toko kripto ya. Nah berhubung kita mau bahas toko kripto, nih gue WD ke toko kripto, dan ini dari toko kripto gue WD ke rekening. Jadi gue sisakan $55 lagi, $50 nanti untuk ikutan next. Gimana caranya? Nah ya, jadi gampang banget teman-teman ya. Caranya tuh gampang banget. Tapi ada tipsnya. Nah bagi kalian yang pengen, langsung saja kalian komen ya. Pengen gak gue buatin videonya tentang Huobi Launchpad gitu kan. Nah jadi ya kira-kira gitu deh ya kan. Nah jadi hari ini kita bakal ngebahas stock crypto ya. Nah berhubung toko kripto ini adalah exchange Indonesia nomor 1 saat ini, udah melewati si Indodax maksud gua ya. Dan menurut gua toko kripto ini udah banyak fitur-fitur yang kalau bisa dibilang bisa mendekati dengan Binance ya. Udah hampir dibilang setara dengan Binance ya. Yang bedanya tuh cuman fitur, mungkin belum ada fitur liquidity ya, belum ada fitur untuk launchpad ya, tapi coming soon ya. Semua itu berjalan tuh pelan-pelan. Jadi umurnya toko kripto ini kan belum genap 1 tahun ya teman-teman ya. Tahun depan tuh baru 1 tahun. Maksud gua umur tokennya. Kalau toko kriptonya ya dari 2018. Nah kita bakal bedah tokennya, yaitu toko token atau TKO. Ya potensinya kalau menurut gua untuk di kuartal pertama tahun 2022, berhubung isu dari Odyssey kemarin ya, isu dari toko kripto Odyssey, mungkin ada yang nonton di tanggal 3 atau 4 Desember kemarin, gue lupa, gue sempat nonton ya. Nah itu ada beberapa hal penting yang bakal dibahas, oke? Nah di sini nggak ada, benar-benar gue di sini tuh cuma numpang withdraw teman-teman ya. Di sini tuh gue cuma numpang withdraw gitu. Jadi nggak ada yang spesial di akun gua. Nah di sini yang spesial ya dari toko kripto ini, kenapa dia menjadi exchange nomor 1 di Indonesia, itu adalah udah punya bot, yaitu Crypto Hero. Nah jadi meskipun kalian cuma bisa pakai gratisannya selama 30 hari, it's okay menurut gua. Di situ kalian bisa belajar menggunakan bot daripada kita harus pakai bot yang lain gitu tuh, karena ini tuh udah include seperti fitur di dalamnya. Oke, di sini juga ada toko token atau TKO-nya ya, ada toko NFT juga. Nah, toko Scape ini apa ini? Ya, gue belum pernah cek ya, sorry ya. Nah, jadi di sini juga dia bisa bisa staking teman-teman ya. Nah, bisa ngelok TKO, tapi ini kayaknya harus dari aplikasi. Gue kurang paham kalau dari website ini gimana ya. Ini pesanan di web terbuka dari mana ya teman-teman ya? Untuk ininya nih, untuk apa sih namanya, untuk stakingnya, mana fitur stakingnya ini, kenapa nggak ada di sini ditampilkan? Nah ya, nah jadi di sini juga ada edukasi ya, teman-teman bisa belajar, dan teman-teman juga bisa staking ya, TKO nya misalnya sangkut ya, itu it's okay lah kalau menurut gua. TKO di lock untuk 30 atau 90 atau 7 30 sama 60 hari kah 90 hari, gue lupa. Nah tapi yang jelas satu teman-teman ya. Nah, kenapa gue tiba-tiba secara randomly membahas TKO ya? Nah, karena TKO ini adalah salah satu token yang bakal gue perhitungkan juga untuk di awal tahun ya. Bukan berarti ini bullish year atau gimana, tapi satu teman-teman ya, TKO ini akan menambah utilitasnya, yaitu dengan munculnya yang namanya itu launchpad ya. Nah, itu belum terkonfirmasi ya, itu tanggal berapa gue juga lupa. Nah pokoknya kemarin partnernya tuh udah ada Nanovest, udah ada banyak lah partnernya. Dan itu katanya dikabarkan akan muncul di kuartal pertama tahun 2022 ya. Itu antara Januari, Februari, Maret, pastinya tuh sekitar segitu. Untuk tanggalnya gue belum dapat kepastian atau info lebih itu tanggal berapa. Tapi yang jelas itu udah fix ya teman-teman ya.
TKO bakal ngadain launchpad. Nah, kira-kira nih token apa ya yang menjadi token perdana di suatu launchpad ya. Nah, perlu gue jelaskan juga ya teman-teman ya. Untuk token-token launchpad itu biasanya ya harganya itu nggak bakal turun tuh terlalu jauh, itu nggak bakal ya. Even ketika Bitcoin bearish-bearish-bearishnya, tokennya itu selalu dipakai. Kenapa? Yang pertama, fundamentalnya jelas dong ya kan. Misalnya yang dipakai adalah get token atau get IO. Ya fungsinya untuk apa ya? Untuk launchpad di Get.io gitu kan. Huobi atau HT untuk apa ya? Untuk launchpad, bisa di staking, bisa untuk farming ya kan, bisa. Kemudian MX ini kenapa nih kok yang lain merah dia juga hijau ya? Jelas bentar lagi ada launchpad di MX atau di MaxC, market MaxC. KCS, nah kalau KCS kalau menurut gua, setahu gua belum ada ya ininya launchpadnya ya, KuCoin ya teman-teman ya. Tapi tokennya ini berguna banget ya, berguna banget untuk di ekosistem tokennya. Nah, ini di sini gua udah ngeliat ya beberapa token yang udah cukup hancur juga sebenarnya, yaitu adalah EJS atau Engine Starter. Ini untuk launchpad juga. Kemudian ada Kevel Launch yang udah terjun ke $12 ya. Mungkin di area 8 atau 7 gua bakal serok. Kemudian Trustpad 0,7. Nah, ini 3 ini terbawah ini benar-benar token yang bakal kita pakai untuk launchpad. Sedangkan TKO itu berada di urutan berapa tuh teman-teman? 369. Angka yang sangat-sangat luar biasa, yaitu kelipatan 3. Nah, untuk selama 30 hari terakhir memang mungkin kita bilang wah TKO scam. Oh enggak teman-teman, masih 32% itu masih oke. Ya, selama 7 hari terakhir atau seminggu terakhir kita cek berapa harganya, ya sekitar 13%. It's okay lah, nggak terlalu jauh-jauh amat ya kalau menurut gua. Oke, mungkin TKO gue bakal jaring di area sekitar $1 atau 0,9 karena ya gue yakin ini bakal naik ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi gue memperkirakan naik itu bukan karena tebak-tebak asal analisa, tapi karena launchpad. Yang pertama launchpad ya. Nah, jadi di toko kripto ini ya, kita tuh bisa launchpad teman-teman, kayak yang tadi di Binance. Gue juga dapat jackpot tadi di nggak jackpot sih, gue cuma dapat sekitar ya 700 ribuan ya. Jadi launchpad itu sekarang itu banyak banget dipakai orang teman-teman. Sekali lagi itu adalah investasi yang cukup bagus kalau menurut gue, kalau kita berani ikutan di launchpad. Dan gue sekarang juga menjadi launchpad hunter ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut gue TKO ini udah juga berada di dasar ketika kita cek di time frame daily ya. Ini cukup di dasar teman-teman ya, cukup di support ya. Nah, apakah masih bisa turun? Ya, kalau Bitcoin turun gue yakinnya juga udah turun. Nah, ini kemarin sempat gue buat sinyal dan sempat ngehit ke sini ya. Nah, ini ada resistnya sebelah sini, ternyata nggak berhasil tembus tuh ya. Nah, oke. Jadi prediksi gue TKO bakal bisa ke harga maksimal ya, cuman berada di area $2. Lah, kok dikit bang? Oke, gue jelasin ya. Nah, TKO adalah token exchange ya, mirip-mirip sama kalau yang di India itu Wazir X, market lokal lah istilahnya, yang dipelopori atau di headquarter kan juga sama si Binance Cloud gitu. Nah, jadi kalau menurut gua ya, untuk token seperti TKO dan punya launchpad ya, dengan apa ya, dengan kategori orang-orang Indonesia yang ikut, kalau menurut gua itu nggak bakal banyak daya seroknya. Kenapa? Yang tahu launchpad yang pakai toko kripto kan cuman orang Indonesia. Kecuali kayak Binance, Huobi segala macam, itu kan market luar tuh, market Cina yang maksudnya udah internasional. Kalau toko kripto itu kan cuma market lokal gitu. Nah, kecuali orang tertarik untuk ikutan launchpad juga di toko kripto. Nah, itu kalau gue yakin ya mungkin ya bisa 2,5 ya. Tapi kalau gue lihat ini nggak bakal jauh-jauh, mentok mungkin $2 doang. Kayaknya ya, itu udah rasional banget. Apalagi kalau kalian beli di $1, 0,9 ke $2 itu udah profit 100% teman-teman. Ya, kalian profit dari toko tokennya, ya, kalian profit juga dari hasil launchpadnya. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya rajin, launchpadnya ada ya minimal sebulan 2 kali, itu nggak perlu kalian trading kan. Kenapa? Ya kalian dapat di murah, kalian tabung aja sampai beberapa tahun ke depan, itu udah pasti long term banget, udah pasti utilitasnya ada daripada nggak kepake ya kan. Jadi rugi lah misalnya kalian beli barang, beli token apa misalnya, beli Bitcoinnya nggak bisa diapa-apakan, tetapi
estimasinya minus gitu kan. Biarpun belum kalian jual tapi estimasi minus kan rugi. Mending kalian beli token yang utilitasnya ada, misalnya TKO udah bisa dipakai launchpad, ya udah beli aja. Ya misalnya wah gua mau invest $500 beliin TKO, ya gua mau ikut launchpad, ya nggak apa-apa. Ya kan dia kan menghasilkan juga gitu. Biarpun kalian sangkut di toko tokennya atau di TKO-nya, ya minimal kalian bisa ikut launchpad, bisa dapat koin lagi. Jadi kalian ngeholdnya itu nggak sia-sia gitu loh. Ya paham ya maksud gue ya. Kita ngeholdnya tuh ngehold token yang ada utilitiesnya, dan ketika sangkut itu tokennya tuh nggak sia-sia gitu. Oke. Nah ini kalau menurut gue apakah bisa naik atau enggak ya, bentar lagi Januari teman-teman. Kita masih menunggu konfirmasi tanggal berapa TKO itu benar-benar ada eventnya ya, event launchpadnya itu. Nah mungkin ada yang pernah beli di $5 ini, gue nggak tahu ya. All time high-nya $5 ya TKO sekarang. Bisa dibilang scam ya. 1,23 ya. Nah kalau gue benar-benar gue jaring lagi ya, kira-kira di bawah-bawah sini deh. Ini $1 ya, 0,9 lah di sini ya teman-teman. Kalau nge-week lagi nih bisa nih teman-teman ya. Nah sekali lagi ini gue bukan menjelek-jelekan atau mengapai token lokal ya, tapi yang jelas itulah kira-kira yang bisa gue lihat dari pengalaman gue menggunakan exchange lokal yang belum terlalu go internasional. Dia hanya skala, bisa dibilang skala apa ya, skala nasional aja atau skala internal ya, internal orang Indonesia maksud gua. Ya itu bisa jadi ya tokennya tuh mengalami kenaikan harga tapi nggak sedahsyat ketika semua orang beli. Maksudnya whole world atau semua orang di dunia yang tahu token tersebut ya. Nah kayak kita deh, misalnya ada launchpad di Wazir X, apakah kita ikut? Ya gue rasa belum tentu ya. Kita lebih ngincer launchpad di market yang terkenal kayak Binance, Huobi, segala macem gitulah ya kira-kira ya. Nah jadi kira-kira gitu aja video gue. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekali lagi DOR, do your own research ya teman-teman ya. And see you next video. Bye bye.